أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya mengingkari orang-orang musyrik dalam hal pertanyaan yang mereka ajukan mengenai hari kiamat, yakni pengingkaran terhadap kejadiannya. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar, yakni tentang sesuatu yang mereka pertanyakan perihal hari kiamat, yang ia merupakan berita yang sangat besar, yaitu berita luar biasa hebatnya lagi benar-benar jelas. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Yakni mengenai hal itu, manusia terbagi menjadi dua golongan, beriman kepadanya dan kufur kepadanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya mengancam terhadap orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Yang demikian ini merupakan ancaman keras sekaligus ancaman yang sangat tegas. Selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kekuasaannya yang agung untuk menciptakan berbagai keanehan dan keajaiban yang menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu, baik itu menyangkut hari kiamat maupun yang lainnya. Oleh karena itu dia berfirman, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, yakni terhampar bagi semua makhluk, dibentangkan bagi mereka sehingga bumi menjadi tenang, diam, dan permanen. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, yakni dia telah menjadikannya gunung-gunung sebagai pasak yang dia pancangkan dan tancapkan serta tetapkan sehingga menjadi diam dan tidak mengguncangkan para penghuninya yang ada di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Masing-masing dapat bersenang-senang antara satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian terjadi regenerasi. Dan firman-Nya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, yakni menghentikan gerakan agar dapat beristirahat setelah melakukan perjalanan dan berusaha dalam menghadapi kehidupan di siang hari. Dan ayat seperti ini telah diuraikan dalam surat Al-Furqan. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malammu sebagai pakaian, yakni gelap dan hitamnya malam itu membuat orang-orang tenang. Seorang penyair mengungkapkan, falamma labisnal laila aw hina nassabat lahu min khadha adhaniha wa huwa jadihu. Ketika malam telah menyelimutinya atau ketika ia memasang kedua telinganya untuk mendengarkannya. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malammu sebagai pakaian, Qatadah mengatakan, yakni ketenangan. Dan firman-Nya, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maksudnya kami jadikan siang itu cerah, terang dan bersinar agar umat manusia dapat pulang pergi untuk mencari penghidupan dan berusaha serta berdagang dan lain sebagainya. Dan firman-Nya, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atasmu 7 buah langit yang kokoh,
yakni 7 langit dengan keluasan, ketinggian, keutuhan, kekokohan, serta perhiasannya dengan bintang-bintang yang menetap di tempatnya dan planet-planet berputar pada porosnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari yang bersinar terang ke seluruh alam, yang sinarnya menyinari seluruh penghuni bumi. Dan firman-Nya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, artinya, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, al-mu'sirati berarti angin. Sedangkan Ali bin Abi Talhah berkata dari Ibnu Abbas, minal mu'sirati berarti dari awan. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Al-Farra mengemukakan, yaitu awan yang bersatu dengan air hujan tetapi belum sampai turun hujan. Sebagaimana dikatakan imra'atum mu'sirah, yakni jika wanita itu sudah mendekati masa haidnya tetapi belum haid. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma'an thajjaja, air yang banyak tercurah. Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas mengatakan thajjaja berarti yang disiramkan atau tercurah. Sedangkan At-Tawri mengemukakan yakni secara berturut-turut. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Artinya, agar dengan air yang banyak lagi baik dan bermanfaat serta penuh berkah itu, kami keluarkan habba, biji-bijian, yang sengaja disimpan bagi umat manusia dan binatang ternak. Wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan yang hijau yang bisa dimakan ketika masih basah. Wa jannatin, serta kebun-kebun, yakni taman dan kebun buah-buahan yang beraneka ragam dan dengan aneka warna serta rasa dan aroma yang berbeda-beda, meski hal itu berada dan berkumpul di satu tempat. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Ibnu Abbas dan juga yang lainnya mengatakan alfafa berarti berkumpul.